Apakah engkau sedang menangis? Apapun alasan saudara menangis. Menarik sekali, Yesus juga pernah menangis. Yesus pernah menangis ketika melihat Yerusalem yang dia rindukan seperti induk ayam yang mau mengumpulkan, mau melindungi anak-anaknya, dibawa ke pak sayap bagaikan induk ayam. Tapi Yerusalem menolak dia. Yesus juga pernah menangis ketika sampai di kuburan di mana Lazarus telah mati 4 hari lamanya. Kita bisa lihat saudara dikasih Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Saudara, dalam kata kerja bahasa Yunani, kalau saya tidak keliru, menangislah itu dakruo. Artinya Yesus menangis sejadi-jadinya, Yesus menangis terseduh-seduh, ya, merasakan kesedihan yang begitu dalam, merasakan akan sesuatu yang sangat menyedihkan terjadi kepada Lazarus, terjadi kepada Marta dan kepada Maria. Pertanyaan saya, pada waktu saudara mengalami kesedihan, penderitaan, masalah mungkin dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan yang seakan-akan tak ada akhirnya, yang membuat Anda mungkin hari-hari ini terus menangis. Saudara, Yesus juga pernah menangis dengan sebuah alasan, karena dia merasakan kesedihan, merasakan kehilangan. Dan saya percaya dalam tangisan Yesus, ketika Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Yesus melakukan sesuatu yang dipandang mustahil pada waktu itu. Karena Lazarus sudah mati 4 hari, sudah bau. Dan terjadi mujizat yang Anda tahu. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Diawali oleh tangisan Yesus yang merasakan kesedihan, yang merasakan penderitaan, yang merasakan masalah yang dialami oleh keluarga yang ditinggalkan. Saudara, percaya ke saudara bahwa Yesus juga merasakan, bahkan Yesus sedang melihat tangisan demi tangisanmu pada waktu engkau sedang mungkin dalam menghadapi berbagai macam kesulitan kehidupan. Saudara dikasih Tuhan, Daud juga, Anda tahu kisahnya, terus menerus dihadapi oleh berbagai macam hal yang bisa membuat dia menangis. Namun ada yang menarik dalam firman Tuhan, saudara dikasih Tuhan, di Mazmur pasal yang ke-56, ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa apa yang Daud percaya ketika dia meneteskan air mata, apakah yang Daud yakini tentang Tuhannya yang dia kasihi pada waktu dia ada di lembah kekelaman. Mazmur 23 ayat 4, Daud meyakini bahwa di lembah kekelaman, ya, yang menghibur dia, ya, adalah penyertaan Tuhan lewat gada dan tongkatnya Tuhan. Nah, kata Daud dalam Mazmur 56, ya, ayat yang ke-9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Catat baik-baik. Berapapun jumlah kesengsaraan yang mungkin sedang engkau hadapi hari-hari ini, Tuhan menghitungnya, alias Tuhan tahu dengan detil persoalanmu. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Wow, setiap tetesan air mata yang jatuh oleh sebab Anda menghadapi berbagai macam kesulitan, Tuhan menampung dalam kirbatnya. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bagi Daud, pada waktu dia meneteskan air mata, saat dia mungkin dalam lembah kekelaman, saat menghadapi orang-orang yang mungkin memojokkan dia, atau juga mungkin hari-hari ini saat engkau sedang ada dalam masalah rumah tangga, masalah dalam keluarga, masalah dalam usaha, masalah dalam perekonomian, saya tidak tahu tepatnya persoalan. Tapi Daud mengatakan, hey, katanya, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bahkan dia menampung air matamu, ya, dalam kirbatnya. Dia menghitung
jantungnya. Dan apa yang akan dia lakukan? Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Pada waktu mujizat terjadi, saat Tuhan bangkitkan Lazarus dari kematian, dia menangis, dia merasakan kesedihan, dia tahu penderitaan keluarga Maria dan Marta. Hari ini juga saya mau katakan, mujizat bisa terjadi di hari-hari ini, diawali dari Tuhan melihat air matamu, Tuhan melihat kesedihanmu. Daud memberikan kita contoh pada waktu dia menangis, pada waktu dia berseru, pada waktu dia tetap menetapkan percayanya kepada Tuhan. Tuhan memihak kepada dia, Tuhan buat mujizat. Kalau Maria dan Marta dan orang-orang yang menyaksikan Lazarus dibangkitkan diawali dengan Yesus merasakan kesedihan, Yesus menangis sejadi-jadinya. Malam ini juga, percayakah engkau bahwa Tuhan sedang buat mujizat dalam kehidupanmu saat engkau mencurahkan isi hatimu, mungkin sambil menangis dan sambil tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti buat mujizat dalam kehidupanmu. Saya berdoa buat saudara. Bapa di surga, malam hari ini kami belajar bahwa engkau merasakan kesedihan, melihat tangisan, melihat penderitaan, melihat sengsara yang kami sedang hadapi. Bahkan engkau menangis, merasakan setiap kesedihan demi kesedihan. Engkau menampung air mata kami. Engkau menghitung-hitung setiap apa yang sedang terjadi kepada kami. Kami tahu kami harus terus berproses untuk menjadi orang-orang yang semakin dewasa. Dalam proses kami menantikan pertolongan. Dalam proses kami sedang terus menjadi dewasa di dalam iman. Ada saat-saat kami mungkin sedang menangis. Ada saat-saat kami gak kuat. Ada saat-saat kami mau menyerah. Tapi kami tahu dalam saat-saat itu Tuhan memahami, mengerti, mengasihi kami, dan pasti menolong kami. Dimanapun engkau berada malam hari ini, apapun situasi, apapun tangisanmu, Tuhan menjamah engkau. Tuhan beri engkau kekuatan, Tuhan beri engkau pertolongan. Setiap air mata yang jatuh tidak akan pernah sia jatuh, karena dia menampung semua di kirbatnya. Dia akan menggantikan dengan pertolongan. Dia akan menggantikan dengan mujizat. Dia akan menggantikan dengan terobosan demi terobosan kehidupan. Terima mujizat daripada Tuhan malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit, Tuhan sembuhkan engkau. Engkau yang lemah, Tuhan kuatkan engkau. Engkau yang sedang dalam masalah perekonomian, Tuhan berkati perekonomianmu dengan segala kelimpahan. Engkau yang sedang dalam masalah-masalah yang rumit dalam rumah tanggamu, Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan proteksi engkau dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan kekuatan baru untuk terus menghadapi apapun juga dicurahkan kepada engkau semuanya. Jangan takut, jangan mundur, jangan putus asa, tetap maju di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu melihat, merasakan, dan akan berikan pertolongan kepada engkau semua. Terima kasih Tuhan, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan. Damai sejahtera buat engkau semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau semuanya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya, tetap sehat, tetap semangat. Jangan pernah menyerah karena dia senantiasa ada bersama-sama dengan kita semuanya. Shalom.